Oke, pada video yang kedua ini Bapak akan membahas isi kandungan dari Quran Surah Al Imran ayat 159. Yang pertama adalah, ya, isi kandungannya adalah Rasulullah SAW itu senantiasa bertutur kata lemah lembut dan santun, baik kepada kawan maupun lawan. Ya, karena Rasulullah SAW mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Isi kandungan yang kedua adalah Rasulullah SAW dalam kondisi apapun ya senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak. Meskipun dalam situasi yang genting seperti sebagaimana dalam perang Uhud ya di mana para sahabat dan kaum muslimin itu mengalami kekalahan. Tapi Rasulullah SAW tetap bersikap lemah lembut terhadap para sahabat ya bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Di mana pada saat perang tersebut ada tim pemanah yang tidak mematuhi perintah Rasul ya sehingga keadaan berbalik yang tadinya sudah di atas angin untuk mendapatkan kemenangan dan akhirnya pada saat itu yaitu pada perang Uhud ya para kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Setelah mendapatkan kekalahan tersebut ya Rasulullah SAW ya tetap berlaku lemah lembut bahkan memaafkan ya kepada para sahabat ya dan memohonkan ampun untuk mereka. Adapun isi kandungan yang ketiga adalah sikap keras dan kasar kepada pihak lain akan membuat masyarakat menjauhi antipati sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberi hasil yang kurang maksimal. Jadi ketika kita berdakwah atau menasehati kepada teman-teman kita, kepada orang yang lebih tua daripada kita, ya, hiasilah, barengilah nasihat tersebut dengan sikap-sikap yang lembut, dengan sikap yang santun. Karena dengan sikap yang seperti itu, ya, nasihat atau dakwah yang kita berikan itu akan lebih mudah tersampaikan. Ya. Isi kandungan yang keempat adalah perintah kepada Rasulullah SAW agar senantiasa bermusyawarah kepada para sahabatnya dan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk hal-hal yang diperlukan dalam bermusyawarah, ya seperti permasalahan tentang sosial, politik, ekonomi, dan masalah lainnya. Ya. Selain itu juga harus konsisten, ya, melaksanakan hasil musyawarah. Apa yang sudah dimusyawarahkan harus dilaksanakan. Dan selain itu, ya setelah kita bermusyawarah, setelah kita melakukan permusyawarahan tersebut dengan pihak-pihak yang lain, ya maka jalan yang terakhir adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah perintah untuk saling memaafkan apabila musyawarah sudah selesai, termasuk segala hal yang tidak mengenakan selama musyawarah berlangsung. Nah, biasa kita kalau dalam bermusyawarah suka ada perbedaan pendapat, ya, di mana itu suka tersinggung. Ya, maka setelah musyawarah kita harus menenangkan hati dan memaafkan kepada orang-orang lain. Nah, sikap apa dan perilaku apa sih yang mencerminkan daripada pengamalan ayat Quran Surah Al Imran ayat 159? Yang pertama adalah mengedepankan sikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang kasar dan bersikap keras kepala. Nah, inilah yang sering kita lakukan. Terkadang kalau misalnya dalam musyawarah atau dalam bersikap, ya kita tidak menampilkan sikap lemah lembut yang baik. Ya. Ini namanya. Oke. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat. Yang pertama adalah mengedepankan sikap lemah lembut. Ya. Jadi kita dalam bertutur kata atau dalam berinteraksi dengan orang lain harus menampilkan sikap yang lemah lembut dan juga santun. Ya. Dan juga kita harus menghindari sikap-sikap yang tidak baik ya seperti sikap kasar ataupun keras kepala ketika kita berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua adalah kita harus senantiasa memberikan maaf berlapang dada kepada orang yang berbuat salah.
Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang membuat kesalahan. Maka dari itu kita sebagai makhluknya juga harus bersedia memberikan maaf dan berlapang dada kepada orang-orang yang berbuat kesalahan. Yang ketiga adalah berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah. Jadi kita kalau ada masalah yang itu menyangkut keorganisasian atau menyangkut orang banyak, nah kita harus mencari solusinya dengan cara bermusyawarah agar apa yang kita akan terapkan nanti itu merupakan kesepakatan bersama. Yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Nah, kita harus menghargai apabila ada teman-teman kita yang memberikan pendapatnya, dan kita tidak boleh egois dengan pendapat kita sendiri. Ya, jadi kita harus menghargai pendapat-pendapat, solusi-solusi yang diberikan oleh teman-teman kita ketika kita sedang melakukan musyawarah. Nah, yang terakhir adalah berusaha konsisten dengan hasil musyawarah dalam mengimplementasikannya dengan penuh kesungguhan. Jadi setelah kita bermusyawarah, mendapatkan hasil, dan itu merupakan sebuah keputusan bersama, dan kita harus menjalankannya dengan penuh kesungguhan. Dan yang terakhir adalah ya kita harus bisa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi kita dengan menjunjung semangat kekeluargaan serta kebersamaan. Nah, itu adalah sikap dan perilaku yang harus bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengamalan dari ayat Quran Surat Al-Imran ayat 159. Nah, ini adalah ada hadis tentang demokrasi dalam Islam. Ya, silahkan kalian baca. An Az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbartu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'aha hina amarahu Allah ay yukhayyira azwajahu fabada'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni dzakir laki amran fala 'alaiki alla tasta'jili hatta tastamiri abawaiki wa qad 'alima anna abawayya lam yakuna ya'murani bi firaqihi qalat summa qalat innallaha qala ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika ila tamamil ayataini faqultu lahu fa fi ayyi hadha astamiru abawayya fa inni uridullaha wa rasulahu wad daral akhirata. Rawahu Al-Bukhari. Yang artinya adalah, panjang nih ya. Dari Az-Zuhri dia berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu istri Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi Aisyah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhnya untuk memilih cerai atau tetap bersama para istrinya. Beliau memulai denganku. Beliau bersabda, saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting. Karena itu janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Dan Aisyah berkata, beliau tahu benar kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanku bercerai dengan beliau. Dan Aisyah melanjutkan, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu sampai selesai 2 ayat. Aisyah berkata, apakah untuk yang seperti ini aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Sudah tentu aku menghendaki Allah dan Rasulnya serta kampung akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kajian daripada hadis ini tentang demokrasi dalam Islam, yang pertama adalah perihal maknanya. Ya, ini arti perkata, silakan dipelajari, dihafalkan kosakata-kosakata yang ada di hadis ini. Ya, diharapkan kalian bisa menerjemahkan hadis ini sesuai dengan kata-kata yang baik dan benar.
Nah, ini adalah kandungan makna hadisnya, ya. Yang pertama adalah Rasulullah SAW selalu mengajak istri-istrinya untuk bermusyawarah dalam hal-hal penting dan sangat menghargai pendapat istri-istrinya. Ya, jadi kita juga harus membiasakan bermusyawarah ya kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, ya untuk bisa menghasilkan keputusan yang baik. Yang kedua adalah Rasulullah SAW selalu memberikan pilihan kepada istri-istrinya untuk tetap hidup bersama atau bercerai jika mereka menghendaki kemewahan dunia. Nah, di sini lagi-lagi bahwa kita harus bisa memilih, ya, harus bisa memperbaiki diri, ya, harus bisa beribadah dengan baik untuk bisa mencapai keindahan di akhirat kelak. Selanjutnya adalah Aisyah menganggap bahwa persoalan yang ditawarkan Rasulullah SAW bukan masalah yang perlu dimusyawarahkan, karena merupakan perintah Allah yang harus diikuti oleh orang yang beriman. Yang keempat, Aisyah radhiyallahu lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya serta kehidupan akhirat dibanding kemewahan dunia yang meyakini kedua orang tuanya tidak akan setuju jika ia bercerai dengan Rasulullah SAW hanya karena alasan materi. Yaitu ya, di hadisnya sudah jelas, dan ini adalah penguatan kembali dalam isi dan kandungan dari hadis tersebut. Ya, yang kelima, Aisyah radhiyallahu anha merupakan istri yang paling pertama ditawarkan pilihan tentang hal tersebut sebelum istri-istri yang lainnya. Ya, jadi kita kalau tahu bahwa Aisyah merupakan ummul mukminin, ya, di mana Aisyah memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa sehingga mampu meriwayatkan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Yang keenam adalah Rasulullah SAW mengajarkan untuk bersabar dan tidak terburu-buru dalam memutuskan perkara yang penting. Ya, jadi untuk mencapai sebuah keputusan yang baik, ya kita tidak boleh terburu-buru. Adapun daripada sikap atau perilaku yang mencerminkan pengamalan hadis, ya, yang pertama adalah kita berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah. Kedua, menghargai pendapat orang lain dengan tidak membedakan jenis kelamin ataupun status sosial. Yang ketiga, mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dengan jelas dan tidak memerlukan musyawarah. Seperti kewajiban melaksanakan rukun Islam dan prinsip Islam yang lainnya. Nah, itu adalah bentuk ketaatan ya. Ya, jadi tidak perlu atau tidak memerlukan musyawarah, tetapi kita harus melaksanakan. Yang keempat adalah berusaha bersabar dan tidak terburu-buru dalam memutuskan perkara yang penting. Tadi sudah dijelaskan. Ya, adapun inti daripada penjelasan tentang Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Yang pertama, kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu memiliki hati yang lembut dan tutur kata yang baik, yang kita sebagai umatnya juga harus bisa mencontoh beliau. Ya, yang kedua adalah Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Dan yang terakhir, setelah bermusyawarah, ya kita berpegang teguh pada hasilnya dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya dalam melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Nah, yang terakhir adalah hikmah dan manfaat daripada musyawarah. Yang pertama adalah mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan. Ini jelas ya. Ya, karena dengan kesepakatan bersama, dengan mengambil keputusan secara bersama, maka hasilnya pun ya bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Yang kedua, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi sesama melalui kritik dan sumbang saran dalam proses musyawarah, sehingga terjadi hak setiap individu sebagai anggota masyarakat. Jadi semuanya berhak memberikan saran, memberikan kritik, bisa memberikan pesan ya dalam musyawarah. Ya.
Jadi yang ketiga terhindar dari diskriminasi terhadap orang lain yang berbeda jenis kelamin atau status sosial. Semuanya berhak untuk bisa memberikan pendapat. Yang keempat adalah terbiasanya memberi manfaat dan berlapang dada. Dan ini merupakan akhlak yang harus kita bisa terapkan ketika kita sedang bermusyawarah. Yang kelima adalah terciptanya budaya saling memahami, menghargai dan memanfaatkan dan memaafkan sehingga mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan beradab. Dan yang terakhir adalah ikhtisar, ya, intisari dari pelajaran kita hari ini, yaitu Rasulullah SAW selalu mengajak bermusyawarah kepada para sahabatnya agar terwujud kemantapan hati dan senantiasa dalam menjalankan semua pekerjaan. Yang kedua, musyawarah merupakan upaya untuk memecahkan masalah bersama, menghindari penyimpangan dan meletakkan langkah-langkah bersama sesuai dengan hasil kesepakatan. Nah, maka kalau sudah terjadi kesepakatan dalam musyawarah, kita harus bisa melaksanakannya dengan baik, ya, sekaligus meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal ya terhadap hasil yang telah diberikan. Nah, adapun tata cara ketika kita ingin bermusyawarah, ya maka kita harus menenangkan hati kita, menyiapkan diri kita, dan harus bisa menampilkan akhlak yang baik ya dalam musyawarah. Nah, setelah musyawarah dapat menghasilkan sebuah keputusan, ya maka kita setidaknya seharusnya bisa melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan baik. Nah, semua perilaku yang positif ya yang diajarkan oleh Islam ya dalam kita bermusyawarah merupakan bagian daripada nilai-nilai demokrasi. Oke, sekian pembahasan yang bisa Bapak paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dalam belajar. Baca Al-Qur'annya dan juga hadisnya, baca berulang kali dan mudah-mudahan kalian dapat mengambil manfaat dan faedah daripada bacaan Al-Quran dan hadis yang kalian baca. Tetap semangat dalam belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.